penghasilan dari luar negeri gitu. Soalnya kan banyak yang nanya kalau kita udah dapat uang dari negeri terus kita dipotong di sana. Nah di Indonesia tuh kita kena pajak lagi nggak? Karena di Indonesia sendiri itu mengandung sistem corporate income, jadi dengan penghasilan kamu yang ada di dalam negeri sama di luar negeri itu pajaknya tetap dihitung juga nanti di Indonesia. Nah, fungsi dari PPh pasal 24 itu sendiri, pajak yang udah dibayar oleh kamu di luar negeri itu nanti dijadiin pengurang pajak di Indonesia supaya nanti itu pajaknya tuh nggak double gitu loh kayaknya. Bayangin deh kalau kita kerja atau punya usaha di luar negeri, terus di Indonesia disuruh bayar lagi secara full, pasti berat banget kan? Ya lagi, masa kita punya gaji terus gajinya habis sama pajak? Betul, manfaatnya itu biar adil untuk wajib pajak dan bisa mendukung orang yang mau bekerja atau punya usaha di luar negeri. Terus aku mau nanya lagi, kan aku kan punya investasi saham di Amerika, terus dapat dividen dan dipotong pajak di sana. Tapi di sisi lain, aku ini baru buka cabang di Vietnam. Aku bingung perlakuan PPh 24 itu gimana. Terus sama nggak atau beda antara pribadi sama perusahaannya pajaknya? Sebenarnya kalau dari prinsip itu kan sama ya, PPh pasal 24 ini kan buat mencegah pajak berganda gitu, kayak yang udah dijelasin sama Dwi tadi. Cuma ada beberapa detail administratif sama penggabungan penghasilan yang beda di antara individu sama perusahaan tersebut. Coba deh kita bahas yang lagi pajak pribadi dulu, yang kasusnya Om Fatah yang dapat dividen dari saham luar negeri. Nanti itu perlakuannya gimana? Untuk pajak pribadi, penghasilan dari luar negeri itu harus digabung sama penghasilan di dalam negeri dalam SKT tahunan. Perlu diingat juga kalau pajak yang boleh dikrediti adalah pajak atas penghasilan yang terdaftar atau dibayar di luar negeri pada tahun yang sama. Tapi sebenarnya semua pajak luar negeri itu bisa langsung dikreditkan. Apa ada jebakan juga untuk pribadinya? Sebenarnya nggak semua pajak bisa dikreditin sih, kayak ada syarat tertentunya gitu loh. Kayak misalnya, om kamu punya saham di luar negeri, nah terus dia udah dapet nih dividennya. Tapi kadang kita sebagai wajib pajak orang pribadi terus suka lupa, kayak kita tuh cuma ngasih total netonya aja, tapi sebenarnya kita tuh harusnya kayak ngasih total brutonya dulu, baru bisa dialihin ke PPh pasal 24. Oh alah, pantesan. Jadi om aku tuh harus lapor nilai sebelum pajak dipotong. Apa gimana ya? Bener banget. Terus juga kamu harus ingat kalau untuk orang pribadi itu bisa ada juga nih kena yang namanya tarif progresif pasal 17. Nah, ini tuh beda dari pasal 24 karena kan pasal 24 ini tuh cuma menghindarin pajak berganda. Kalau misalnya PPh pasal 17 itu tuh tentang pajak penghasilan. Jadi kalau misalnya kamu POV-nya sebagai orang pribadi, jadi kamu tuh kena pajaknya dua, yaitu pasal 17 sama pasal 24. Nah, sekarang kita geser ke perusahaan aku yang ada di Vietnam, itu pasti lebih gitu ya? Iya betul, lebih ribet. Nah kalau misalkan kasusnya untuk wajib pajak badan itu ada aturan sendiri tentang penggabungan penghasilan. Bedanya nih begini ya, kalau misalnya kamu itu dapat penghasilannya itu dari usahanya, nah itu nanti digabung di tahun pajaknya yang diperoleh dari penghasilan itu. Nah dan kalau misalkan kamu dapat penghasilan itu dari bunga atau sewa, nah nanti itu digabung di tahun yang diterimanya. Sedangkan kalau misalkan kamu itu dapatnya dari dividen, misalnya dividennya itu dari luar negeri yang nomor 1, nanti itu ada aturan khususnya sendiri dari PPh-nya. Berarti kalau kantor cabang aku di Vietnam rugi, gimana dong bisa mengugikan pajak aku di Indonesia? Nah, itu paling krusial. Kerugian di luar negeri nggak boleh digabungin atau dikompensasiin ke penghasilan di Indonesia. Jadi kalau rugi ya rugi aja, nggak bisa jadi pengurangan pajak di sini. Tapi kalau untung pajaknya bisa dikreditin. Ih, nggak adil dong kalau untung dipajakin, kalau rugi nggak dibantu. Ya enggak dong, itu namanya asas kedaulatan pajak Pak. Jadi pemerintah tuh mau melindungi basis pajak yang ada di dalam negeri ini. Cara ngitung kreditnya tetap sama. Kalau hitungnya tuh
bedanya itu di komposisi penggantinya. Nah, misalnya kalau misalkan untuk wajib pajak badan sendiri itu yang kita bicaranya tentang nominal yang jauh lebih besar. Nah, seringkali itu melibatkan tax rate atau P3B gitu. Nah, rumusnya sendiri itu penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan kena pajak terus dikali PPh terutang. Jadi kalau PPh badan rumah itu tarifnya 22%, sedangkan di Vietnam itu dipotong pajak lebih tinggi, misalnya 25%. Itu bisa diklaimnya hanya sebatas 22% atau gimana? Betul, selisih 3% bisa dikreditin, nggak bisa dibedain, dan nggak bisa direstitusi. Aku masih bingung, hitung wajib pajaknya itu gimana? Bisa kasih contoh nggak? Contoh ya, kayaknya tuh di depan ada ini deh, materi tentang PPh 24. Kita ambil contoh dari situ aja ya. Boleh. Oke. Nah, jadi di sini itu kan penghasilan luar negerinya sebesar 80 juta. Terus ada penghasilan dalam negeri juga nih sebesar 150 juta. Nah, ternyata perusahaan tersebut itu udah membayar pajak luar negerinya sebesar 16 juta, yaitu 20% dari 80 juta ini penghasilan luar negeri. Nah, kita kan masih bingung nih, berapa sih pajak yang harus dibayar di dalam negeri? Jadi buat menghitung pajak yang dibayar di dalam negeri ini, kita cari dulu nih PPh terutangnya berapa. Yang pertama, kita itu harus totalin penghasilannya dari luar negeri sama dalam negeri, yaitu 150 juta ditambah 80 juta. Nah, hasilnya itu kan 230 juta. Nah, untuk PPh terutang, untuk tarif PPh di Indonesia ini sendiri itu ada di 22%. Nah, untuk hitungnya yaitu 22% dikali 230 juta, hasilnya 50 juta 600. Setelah itu kita cari batas maksimal kreditnya seperti rumus yang udah dijelasin sama Dwi tadi, yaitu penghasilan luar negeri sebesar 80 juta ditambah total penghasilan sebesar 230 juta dikali PPh terutangnya yaitu 50 juta 600 ribu rupiah. Jadi hasil 80 juta dibagi 230 juta dikali 50 juta 600 itu totalnya 17 juta 600 ribu rupiah. Nah, untuk menghitung pajak yang dibayar di dalam negeri itu 50 juta yang berasal dari PPh terutang dan juga 16 juta hasilnya itu 34 juta 600. Nah, pasti kalian bingung kan, kenapa ditaruhnya 16 juta, kenapa nggak ditaruhnya 17 juta seperti yang udah dihitung tadi. Jadi 17 juta itu tuh batas maksimum kredit. Tapi kalau yang ditaruh di pajak yang dibayar di dalam negeri itu kita cari terkecilnya di antara 17 juta sama 16 juta ini. Nah, di antara itu kan yang paling kecil 16 juta. Jadi kita taruh di pengurangi ini yaitu 16 juta. Maka pajak yang dibayar perusahaan tersebut di dalam negeri ini sebesar 34 juta 600 ribu rupiah. Kayak gitu, Fata. Paling gitu sih Pak, dari penjelasan singkatnya tentang PPh pasal 24. Kamu gimana? Jelas kok tentang penjelasan kalian tentang PPh pasal 24 itu. Kuncinya adalah bukti potong dari luar negeri itu adalah nyawanya. Benar banget nih, tanpa dokumen asli atau bukti bayar pajak di luar negeri, nanti DJP nggak akan kasih izin kredit pajak itu. Dan perlu diingat, laporannya itu harus bulanan sama SPP tahunan ya. Oke, makasih teman-teman. Sama-sama Fata. Oke Sobat Pajak, sekian penjelasan dari kelompok 4. See you. Bye.